ibadah hajinya, serta pulang nanti membawa gelar haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang belum daftar, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Yang sudah daftar, moga-moga sehat dan segera diberangkatkan. Kabarnya kan tahunnya makin panjang ya, tapi Allah mah kuasa. Insya Allah tetap aja semangat. Tidak wajib berangkat haji bagi yang tidak mampu. Mari kita mulai ke kitab Kasyifatus Saja. Ini tertunda karena malam Rabu kemarin kita berhalangan. Masih membahas rukun iman yang ketiga. Iman yang ketiga itu, aduh di atas tidak aman. Iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagian kemarin sudah dijelaskan, termasuk nama-nama kitab yang kita wajib tahu nama-namanya dan kepada siapa diturunkannya. Yang tertunda itu adalah di antara isi-isi kitab atau suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan sebelumnya ada pertanyaan, apa isi suhuf Nabi Ibrahim? Nah, pada kesempatan ini di sini disebutkan oleh musannif Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, qala Abu Dzarrin aidan, berkata Abu Dzar, qultu, yang ngomong qultu ini Abi Dzar, bukan Syekh Nawawi. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ingat ya, kalau ada ya harus nasab. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, karena ada ya di awal. Ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa. Wahai Rasulullah, apa sih isinya kitab Nabi Musa? Itu. Fama kanat suhufu Musa. Apa itu isi daripada kitab Nabi Musa? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita menyebutnya bersabda. Sabda Nabi di sini dalam hal menjawab kepada Abi Dzar atau Abu Dzar. Kanat hiya kulluha ibaron. Kata Nabi, isinya suhuf Nabi Musa itu ibaroh. Ibaroh itu apa sih? Petutur, mauidhah, pepatah. Isinya itu. Nah, jadi yang terkandung dalam kitab atau suhufnya Nabi Musa alaihissalam, ibaron adalah ibarat-ibarat, pepatah-pepatah, mauidhah gitu. Nah, lapad ibaron ini bikasril aini wa fathil ba. Dibacanya dikasrahkan ainnya, dipatahkan ba-nya, ibaron. Nah, jam'u ibrotin adalah jamak dari lapad ibrotun. Ibrotun, ibaron. Bisukuniha, dengan disukunkan ba-nya. Mislu sidarin wa sidrotin. Ini buat santri dulu nih.
Buat ustaz-ustaz dulu. Seperti lapad sidarin wa sidrotin. Lapad sidarin itu jamak daripada lapad sidrotin. Yang dimaksud adalah mawa'idun, yaitu mau'idoh. Mau'idoh itu pitutur, mau'idoh itu nasihat. Nah, yang terkandung dalam kitab Nabi Musa alaihi salam adalah nasihah, adalah mau'idoh, adalah petutur-petutur untuk umat Nabi Musa alaihi salam. Apa saja isinya? Minha, di antara isi itu dalam suhuf Musa, ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha kaifa yatma'innu ilaiha. Ini diantaranya. Udah paham belum nih? Yang pertama, ajibtu liman ayqana bil mauti. Aku heran dengan orang yang meyakini akan mati. Kita juga yakin kan ya? Kita yakin akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernapas itu akan mati, maut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang selamat dari neraka masuk ke sorga, maka ialah orang yang beruntung. Faman udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu kepada kita. Menipu bagaimana? Terlihat indah padahal ia sementara, seakan-akan abadi padahal ia sementara. Kita bahkan kalau mencari bekal untuk dunia mati-matian, tapi mencari bekal untuk akhirat ya semaunya saja. Tidak mati-matian seperti mencari bekal untuk dunia. Makanya di sini disebutkan ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrahu. Aku heran dengan orang yang meyakini akan mati. Bagaimana mungkin dia bisa bersenang-senang? Bagaimana mungkin hatinya ia gembira sementara ia meyakini akan datangnya kematian? Dulu ada syair, nggak tahu itu karangan siapa, tetapi Sunda, masya Allah enak banget. Cuman kalau dibaca di sini kayaknya nggak ngerti orang sini. Anak Adam anjen di dunya ngumbara, cicing anjen di dunya teh moalila. Begini artinya, anak Adam, kamu di dunia ini mengembara, sedang merantau. Tinggalmu di dunia ini tidak akan lama. Masya Allah, tinggalmu di dunia ini tidak akan lama, hanya beberapa tahun saja. Sebentar lagi juga malaikat maut akan menjemput kepada kita. Undur ilayya bi'aqli annal muhayyali nakli ana sarirul manaya kam saro misli bi misli. Kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kita ini akan dipindahkan dari alam yang senang menurut kita, dari alam yang luas ini akan dimasukkan ke alam yang sempit, yaitu alam kubur. Dari alam yang kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita cintai,
dengan keluarga, dengan teman-teman yang bisa saling bantu dengan kita. Suatu saat kita akan dipindahkan ke suatu alam yang di situ kita hanya menyendiri. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, termasuk anak dan istri pun setelah menguburkannya mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Heran, dalam kitab Nabi siapa? Musa nih. Heran aku, orang meyakini akan mati kok bisa bersenang-senang tanpa mengingat kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan mati itu datangnya tidak akan pernah pamit lebih dulu. Datangnya itu tiba-tiba. Yang masih muda kalau sudah ajal datang tidak ditawar lagi. Yang tanggung saja besok punya pekerjaan nih besok nih. Malaikat ntar besoknya lagi aja nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajalmu, engkau tidak akan bisa menawar nanti dulu. Atau karena hidup juga sulit, sakit melulu tidak sembuh-sembuh, ya Allah segerakanlah. Tidak bisa, karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhaku. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya neraka, bahwa neraka itu tempatnya siksa, neraka itu tempat pembalasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kaifa yadhaku, bagaimana mereka bisa tertawa terbahak-bahak, padahal diri ini banyak dosa, padahal diri ini banyak kesalahan, padahal diri ini banyak meninggalkan kewajiban, padahal diri ini banyak melakukan larangan dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mengapa bisa tertawa terbahak-bahak? Dalam suhuf Nabi Musa dituliskan, kaifa yadhaku. Aku heran, bagaimana mungkin orang yang meyakini neraka itu ganas, neraka itu tempat siksaan, sementara mereka bisa tertawa dengan gembira. Dua itu. Ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran dengan orang yang melihat dunia ini berpindah-pindah. Hari ini si A yang kaya, ya kan? Tahun depan si A miskin ganti si B yang kaya. Nyata apa tidak? Nyata. Hari ini B berjaya, besok hari ganti B bangkrut, C yang berjaya. Begitulah yang disebut dunia itu berputar. Tidak selamanya kita beruntung, suatu saat bakal bertemu dengan rugi. Tidak selamanya kita ini hidup merugi, karena suatu saat kita pun dapat keberuntungan. Tidak selamanya kita sehat, suatu saat kita ini akan sakit. Yang sakit pun tidak selamanya ia sakit, karena suatu saat ia pun akan sembuh dari sakitnya. Yang menjadi heran, orang tahu dunia itu tidak tetap dalam dirinya, kejayaan tidak abadi pada dirinya, tapi mengapa yatma'innu ilaiha, ia sangat mengharap sekali dengan dunia yang tidak pernah abadi. Masya Allah, ini kita banget ini ya. Kita banget. Ini dalam suhuf siapa? Nabi Musa alaihi salam. Oleh karena itu para ulama menasehati kita, jadikanlah dunia itu dalam genggam tanganmu, jangan ditaruh dalam hatimu. Karena kalau dunia ada di dalam hati, ia akan menguasai kita. Akhirnya karena kita dikuasai dunia, dikendalikan dunia, ibadah tidak sempat, ngaji tidak sempat, kikirnya luar biasa karena takut rugi, keluar duit rugi, takut miskin dan segala macam. Tapi
dunia jadikan di telapak tanganmu. Artinya kita yang mengendalikan dunia, kita yang mengendalikan jabatan, kita yang mengendalikan ilmu, kita yang mengendalikan harta dan lain sebagainya, agar tidak merusak keimanan kita dan tidak memperjauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini gampang ngomong doang nih. Gampang ngomong doang. Pelaksanaan masa juga ampun para halunda. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kepadamu harta-hartamu, anak-anakmu, istri-istrimu, jabatanmu, sehingga dengan itu semua engkau menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang demikian, maka merekalah orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ada di makom itu, moga-moga Allah berikan hidayah taufik kepada kita agar menjadi berubah posisi kita. Ajibtu liman ayqona bil qadari summa yat'abu. Ajibtu liman ayqona bil qadar. Aku aneh, aku heran dengan orang yang meyakini dengan takdir. Kan kita ini apapun yang terjadi, takdir siapa? Allah. Ganteng, takdir siapa? Allah. Yang cantik, takdir Gusti Allah. Kaya, takdir Allah. Pinter, takdir Allah. Miskin, bodoh, dan segala macam, takdir siapa? Allah. Usaha mudah, takdir siapa? Allah. Usaha sulit, takdir siapa? Allah. Aneh, aku heran dengan orang-orang yang meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Summayat abu, kemudian mereka merasa payah, ripuh kata orang Sunda, merasa payah, merasa lelah menghadapi kehidupan, padahal semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ada sebuah pepatah dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, atau dalam Al-Hikam disebutkan, bahwa ketika engkau bersusah payah, itu tidak akan membuat nambah rezekimu. Sekalipun engkau santai-santai saja, itu pun tidak akan membuat kurang bagianmu. Nah ini kenapa? Karena semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya toh, ada orang yang sejak subuh sudah berangkat nyari uang, sampai sore, sampai malam dia baru pulang, dapatnya 15.000 saja. Ada juga yang berangkat jam 9, jam 11 sudah pulang, dapatnya 200.000. Artinya kelelahan kita bukan jaminan untuk menghasilkan sesuatu. Itu hanya bentuk upaya, itu hanya bentuk ikhtiar, itu hanya bentuk usaha, ketentuan yang mutlak, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan hilang dari usaha, jangan meninggalkan ikhtiar, jangan meninggalkan kasab, karena ini kewajiban. Nilainya adalah ibadah. Jelas? Takdir. Aduh, masih panjang juga ini ya. Masa sudah 2 minggu nggak selesai ini? Harus selesai ini. Ntar nggak tamat-tamat. Wa fi nuskhatin, dan dalam sebagian salinan kitab atau salinan matan, kalimatnya bukan summayat abu, tetapi kaifa yaghdabu. Bagaimana orang yang meyakini takdir Allah tetapi ia marah, tidak terima atas takdir itu. Miskin, ngedumel. Nah, usaha tidak lancar, ngambek. Bagaimana mungkin? Padahal dia yakin bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari siapa? Allah. Qul la yusibana illa ma kataballah. Setiap yang terjadi kepada manusia, ma kataballah,
yang sudah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi, ajibtu liman aiqana bil hisabi summa la ya'malu. Aku heran dengan orang yang meyakini hisaban, perhitungan amal, summa la ya'malu, kemudian ia tidak berbuat kebaikan. Padahal dia yakin bahwa di akhirat itu nanti akan ditimbang amalnya, banyak yang baik atau banyak yang buruk. Siapa yang amal baiknya lebih banyak, selamat dia. Siapa yang amal buruknya yang lebih banyak, celaka dia. Dia yakin dengan itu, tetapi kenapa tidak beramal yang baik? Padahal dia meyakini akan ada hisaban amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fit Taurati, dan dalam kitab Taurat, ini kata Nabi nih yang diceritakan kepada Abu Dzar. Jadi Rasul bersabda atas menjawab pertanyaan Abu Dzar. Wa fit Taurati, dan dalam kitab Taurat, ya ibnu Adam la takhaf min sultanin madama sultani baqiya. Wahai anak cucu Adam, janganlah engkau takut dengan penguasa. La takhaf min sultanin, jangan takut dengan penguasa. Madama sultani baqiya, selagi kekuasaanku abadi. Karena kekuasaan yang ada pada penguasa dunia itu sementara. Di Indonesia seorang presiden cuma 5 tahun. Di Amerika seorang presiden hanya kurang dari 5 tahun. Yang jadi raja, misalnya kerajaan, itu pun selama dia hidup, mati diganti sama anaknya. Artinya tidak ada kejayaan yang abadi di dunia ini. Semua akan silih berganti, baik karena waktu ataupun karena mati. Jangan takut dengan penguasa selagi engkau ada dalam kebenaran. Gitu maksudnya. Madama sultani baqiya, selagi kekuasaanku masih abadi, kata Allah. Wa sultani baqin, dan kekuasaanku itu abadi. Baqin, layan fadu abada, layan fadu abada, tidak akan sirna selama-lamanya. Makanya dalam surat Ar-Rahman disebutkan bahwa kerajaan Allah itu dunia atau akhirat akan abadi selama-lamanya. Raja ning raja yang menjadi raja di dunia dan di akhirat. Bifathil fa wa bidalil muhmalati, dengan lapad layan padu ini memakai fa dan dal al muhmalati yang dikosongkan tidak pakai titik. Ay layabna wa layan qati, maksud layan padu adalah kerajaanku, kekuasaanku itu layabna, tidak akan rusak, walayan qati, dan tidak akan putus selama-lamanya, yakni kerajaan abadal abidin, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, masih dalam Taurat, wahai anak Adam, khalaqtuka li ibadati, aku menciptakanmu untuk ibadah kepadaku. Kan di Quran ada ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Ini dikatakan, wahai anak Adam, khalaqtuka, aku ciptakan engkau, li ibadati, agar engkau itu ibadah kepadaku. Ibadah ada mahdhah, ada goer mahdhah. Ada ibadah yang langsung kepada Allah, ada juga yang melalui dengan sesama. Ibadah sosial tetap nilainya apa? Ibadah. Yang mahdhah seperti sholat, seperti dzikir, membaca Quran, itu mahdhah. Yang goer mahdhah, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menolong hewan yang butuh pertolongan. Banyak-banyaklah
Guhermado. Tetapi intinya adalah apa? Ibadah. Bagaimana agar jadi ibadah? Ingat niatnya saja. Karena innamal a'malu binniyati. Setiap amal-amal itu tergantung apanya? Niatnya. Jadi kalau kita membuang sampah di jalan, menolong orang yang butuh pertolongan, membayarkan hutang orang yang punya hutang, atau menjenguk orang sakit dan mendoakan, menyumbang kepada mereka, niatkan dalam hati lillahi ta'ala. Niatnya ibadah agar menjadi nilai ibadah. Pernah di sini dijelaskan dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada banyak amal dunia menjadi amal akhirat bihusnin niyati. Amalnya duniawi tapi bernilai akhirat karena bagus niatnya. Ada juga yang amal akhirat tetapi menjadi amal dunia bisuin niyati karena buruk apanya? Niatnya. Nah, oleh karena itu perbaikilah niat kita agar semua itu menjadikan nilai ibadah. Khalaqtuka li ibadati fala tal'ab, maka jangan main-main. Hidup ini bukan main-main, jangan main-main. Ibadahnya jangan main-main, sholatnya jangan main-main, baca Qur'annya jangan main-main, dikirnya jangan main-main. Sungguh-sungguh. Karena itu sedang apa? Sedang membaktikan diri kepada Allah. Bersih-bersih sampah, sungguh-sungguh. Karena itu nilainya sedang apa? Ibadah. Mencari nafkah, sungguh-sungguh. Karena itu hakikatnya sedang apa? Ibadah. Nah, kalau kita main-main, berarti kita ini menyepelekan nilai ibadah. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Gitu. Kemudian, tanggung inilah. Kita selesaikan biar minggu depan tinggal rukun iman yang keempat ya. Yabnu Adam, yabna Adam, la takhofanna fawata rizki madamati khazaini mamlu'atun wa khazaini la yanfaddu abada. Wahai anak Adam, jangan takut dengan tidak ada rizki. Nah, jangan takut tidak kebagian apa? Rizki. Ini nih yang sering bikin orang puyeng ini nih ya. Berani nyolong, berani nipu, berani apa? Takut tidak kebagian apa? Rizki. Masya Allah, musibah luar biasa. Jangan takut fawata rizki, tidak ada rizki. Madamati khazaini mamlu'atun, selagi gudang-gudangku masih penuh. Jangan takut. Wa khazaini la yanfadu abada, dan gudang-gudangku tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah kosong. Gudang Allah akan selalu penuh. Jangan takut tidak kebagian rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini Allah yang berikan rizkinya. Kita ini hanya usaha. Lawong ada yang dari kampung juga ke Jakarta nggak bawa apa-apa kok, iya kan? Nggak bawa modal, nggak bawa apa, cuma bawa anduk, bawa sarung, bawa kolor, ikut temen ke Jakarta. Mau ngapain? Dagang, nggak punya modal apa, cuma ikut temen doang. Begitu di Jakarta ada saja rezeki, betul. Mudik malah ganti baju, bawa duit. Artinya Allah yang memberikan rezeki. Masya Allah. Seringkali kita tidak punya uang, mau ke warteg tidak punya uang, bingung pagi-pagi. Nggak usah bingung, ternyata 7:30 ada teman ngajak makan. Itu hakikat dari siapa? Allah melalui teman kita. Jangan takut tidak ada rezeki selagi gudang Allah masih penuh. Dan gudang Allah itu tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah kosong untuk rezeki makhluk-makhluknya. Ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal ardo walam a'ya bi khalqihinna. Wahai anak Adam, aku ciptakan langit, aku ciptakan bumi, walam a'ya, dan tidak merasa kesulitan. Aku ciptakan langit sebegitu luasnya tanpa ada tiang,
Bisa tuh langit ada. Aku ciptakan bumi dengan hamparan sebegitu luas. Aku tidak pernah merasa kesulitan. Ini dalam kitab Taurat. Firman Allah berarti kan. Nah, ayu ini rogipun wahidun asukuhu ilaika fi kulli hin. Nah, aku tidak pernah merasa kesulitan, tidak pernah merasa kesulitan, kepayahan bi khalqihinna, menciptakan langit dan bumi. Apakah aku akan merasa kesulitan dengan menyediakan roti yang satu, asukuhu ilaika, yang aku berikan, aku pasarkan roti itu kepadamu. Menciptakan langit dan bumi pun Allah tidak merasa kesulitan. Masa sih itu hanya ngasih sesuap nasi buat kamu makan aja sulit? Artinya apa ini? Apalagi yang hanya memberikan makan sesuap roti, menciptakan langit bumi pun Allah tidak pernah merasa kesulitan. Allah Rabbi. Wa qaluhu a'ya, dan ucapan atau firman yang tadi dalam Taurat kalimat a'ya mudhari'u ayya. Mudhari'nya lapad ayya bi kasril ainil fi'li min babi ta'iba, diambil dari bab ta'iba, ay lam a'jaz, maksudnya tidak pernah apes, tidak kesulitan. Wa yu'yi bidhammi harfil mudharaati, dan lapad yu'yi didomakan huruf mudhari'nya. Mana itu? Ya. Min a'yar rubai, adalah dari lapad a'ya ar-rubai, ini bangsa rubai mujarron. Yabna Adam kamala utolibuka, wahai anak Adam, seperti aku tidak pernah menuntut kepadamu, bi amalin godin, atas amalmu esok hari. Aku tidak pernah menuntut, kata Allah, atas amalmu besok hari. Kan belum ada besok mah. Yang harus dilakukan itu yang sekarang. Sholat isya yang besok mah tidak diminta oleh Allah, karena besok belum datang. Nah, aku tidak pernah menuntut amal ibadahmu besok, karena belum datang apanya? Besok. Fala tutolibni birizki godin, maka engkau pun tidak perlu menuntut rizkimu besok, karena besoknya juga belum datang. Kita ini kan kadang-kadang setahun ke depan udah puyeng ya dari sekarang. Makanya sulit hidupnya. Pusing saja. Kenapa sih pusing? Wong tahun depan dipikirinya dari sekarang. Urusan rizki yang sudah menjadi urusan Allah, kita ikut ngurusin, repot. Padahal urusan kita itu apa? Ibadah, penghambaan kepada Allah. Ini yang akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Urusan rizki tanggungan siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadang dibalik-balik, artinya pusingnya kita itu dibikin sendiri. Contoh, nggak punya motor, pingin punya motor, duit tidak punya, ngutang dia. Jadi seumur-umur 5 tahun mikirin hutang motor saja. Tadinya tidak pernah pusing, jadi pusing, karena pusingnya dibikin sendiri. Masya Allah Rabbi ya Karim. Jadilah udahlah, jangan suka bikin pusing. Kalau kira-kira pendapatannya belum jelas ya kalau model ASN yang punya pendapatan pasti, ngutang 5 tahun tinggal motong gaji-gaji doang kan aman itu. Kayak saya pengangguran, pendapatan tidak jelas, bikin NPWP aja nggak diterima karena pendapatan tidak jelas, ngutang. Nah, bikin puyeng sendiri. Ini kadang-kadang kita itu ngatur sesuatu yang bukan urusan kita, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Masya Allah. Itulah. Udah, besok mau urusan besok. Allah juga tidak menuntut ibadahmu yang besok. Rizki besok, urusan hari besok. Yabna Adam li alaika faridotun walaka alayya rizkun. Wahai anak Adam, li alaika, untukku
Artinya bukan manfaatnya untuk Allah. Li untukku alaika, yang menjadi kewajiban kepadamu. Faridotun adalah keparduan. Apa yang telah Allah pardukan itu menjadi beban kita, menjadi tanggung jawab kita. Walaka, dan manfaat untukmu. Alayya, yang menjadi keharusanku, tanggunganku. Rizkun adalah rizki. Artinya apa? Bebanmu itu yang dipardukan, itu saja. Rizki urusanku, aku sebaliknya rizki urusanku. Nah itu jangan dipikirkan sama kamu, gitu maksudnya. Masya Allah. Jadi usaha-usaha saja ya, usaha-usaha saja. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil hati harus legowo. Artinya apa? Ketika mendapat penghasilan lebih tetap bernilai ibadah, ketika pendapatan kurang pun tetap menjadi nilai ibadah. Karena yang tadi, ketika mendapatkan anugerah dia bersyukur, ketika tidak mendapatkannya dia sabar dengan legowo hatinya, ridho atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sapinah sedalam ini ya ternyata. Saya pikir kita Sapinah biasa-biasa saja gitu ya. Ternyata begitu dikorek dalamnya, oh kayak begini Sapinah ya, Masya Allah. Ini mungkin 4 tahun tamat kali ya ngaji ini. Baru halaman berapa ya kan? Baru halaman 10. Ya Allah, ngajinya seminggu sekali. Itu pun kalau kiainya nggak halangan. Ya, dipotong Ramadan ya. Ramadannya belum udah libur ngaji kan? Ramadannya udah bubar, Syawal belum ngaji itu ya. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Nah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah niat thalabul ilmi. Nanti nih setelah ini ada bab wudu, bab sholat yang membatalkan, segala macam lah, bab puasa, segala macam nanti dibahas di sini ya. Nah, ini masih pembukaan, masih rukun iman. Kemudian selanjutnya, fa in khalaqtani fi paridoti lam ukhalifuka fi rizkika ala makana. Hei anak Adam, jika engkau menyelisihi keparduanku, artinya kita tidak melakukan yang Allah wajibkan, yang Allah pardukan, yukhalif itu namanya. Jika engkau menyelisihi, berselisih dengan keparduan dari siapa? Allah, tidak melakukan. Sesungguhnya aku lam ukhalifuka fi rizkika, tapi aku tidak pernah mengurangi rizkimu. Masya Allah, sangat baik Allah ya. Ini Rahman Rahimnya Allah. Kita meninggalkan sholat, kita tidak berzikir, kita tidak baca Quran, tapi rizki kita tidak dikurangi oleh Allah. Tetap Allah berikan sebagaimana bagiannya, tidak dikurangi. Coba kalau kita kuli bangunan kita misalnya, ngomong ke mandor, Dor, nih izin nih cuti 2 hari nih, ada urusan keluarga. Kira-kira yang cuti 2 hari itu dibayar apa tidak? Kagak lah ya kan. Masya Allah, gak boro-boro ya. Malah kadang-kadang yang dikerjakan juga telat dibayarnya ya, sampai mandornya lupa. Masya Allah Rabbi. Nah ini, maka karena itu inilah maha baiknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun hambanya mengkorteng ibadahnya, banyak yang ketinggalan, tapi Allah tidak pernah mengurangi apanya? Rizkinya. Yabna Adam, in rodita bima qasamtuhu laka arrohtu badanaka wa qalbaka. Wahai anak Adam, jika engkau ridho dengan apa yang aku qasamtuhu, yang aku berikan, yang aku bagikan kepadamu, engkau ridho. Banyak sedikit, ridho aja, legowo saja hati. Apa yang didapat tuh lega saja hati. Maka kata Allah, arrohtu badanaka wa qalbaka, akan aku senangkan badanmu dan hatimu. Makanya orang yang ridho atas takdir Allah, santai saja, betul. Untung santai, rugi juga masih santai. Ternyata apa? Karena hatinya ada ridho kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dengan yang tidak ridho. Udah dikasih untung nih, untung hari ini usaha udah untung 100.000, nyengir dia.
Nyengirnya bukan ketawa, nyengir itu ngeceng. Karena pendapatan cuman segini. Nah, padahal masih dapat keuntungan. Begitu rugi ngamuk. Ngamuk habis-habisan. Makanya hidupnya itu rumit, sulit seumur-umur. Masya Allah. Lain dengan orang yang ridho atas bagian Allah. Arrohtu badanaka wa qalbaka, akan aku senangkan badanmu dan aku senangkan hatimu. Luar biasa, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita di situ ya. Jadi santai saja lah. Hutang numpuk santai saja ya, santai. Gampang. Nanti tinggal jual sertifikat rumah kan beres ya. Masya Allah. Wa illam tardha bima qasamtuhu laka salatu alaika dunya. Toknya sukun tuh, salatu. Cuman karena berdekatan makhrajnya maka diidghamkan bacanya. Salatu. Ini kan kadang-kadang ngaji tajwid tuh, aduh, rumit ya. Mim ketemu mim kan ya. Nah, dalam Fatihah kan ada ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Him tuh, Maliki tuh. Ar-Rahmanirrahim, mim Maliki ya kan ya. Nah, menurut ahli qiraat yang gampang saja, kalau berat Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nah, kan banyak caranya ya. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin boleh ya. Tetapi ahli qiraat memberikan cara yang lebih mudah. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, karena sama hurufnya yang pertama dengan yang kedua. Udgimat dalam sorof begitu. Seperti ini salatu. Mestinya kalau ngaji makhraj, toknya itu qalqalah, kutub bujadin, qaf ta ba jim dal. Ketika ada kutub bujadin, huruf yang 5 ini harus mantul. Mantul. Salat to tu. Oh, kan jadi berat. Di tengahnya ada to, di ujungnya ada ta. Makhrajnya berdekatan, maka udgimat diidghamkeun salatu gitu. Kan harus qalqalah ya. Bade. Nah, gitu. Bako. Nah, harus tahu cara-cara qalqalah ya. Mana qalqalah? Kut bujadin, bukan kutu bajing. Kut bujadin, qaf ta ba jim dal. Bila sukun dia harus apa? Mantul suaranya. Bade, balto gitu. Balto. Nah, mantul suaranya. Insyaallah ya. Gitu aja susah ya. Zaman MI ngaji begituan. Zaman SD ya, salat tuh. Wahai anak Adam, jika engkau tidak ridho dengan apa yang telah aku bagikan untukmu, maka akan aku salatu alaika dunya, maka akan aku kuasakan dunia kepadamu. Artinya dunia itu akan menguasai kita. Akan Allah jadikan begitu. Hidupnya dikuasai dunia, lelah, capek, diatur sama duit. Wah, diatur sama dunia. Siang gak cukup, malam gak cukup. Waduh, makan aja ambil jalan, ya ambil jalan makan. Karena gak kebagian waktu. Andai kata engkau tidak ridho dengan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hatta tarkudho fiha karokdil wahsi fil bariyati. Sehingga saking engkau dikuasai dunia, hatta tarkudho, sehingga engkau berlari-lari di dunia, karokdil wahsi fil bariyati, seperti lari-larinya hewan buruan di daratan. Kancil diburu, lari-lari kemana-mana. Nah, orang kalau tidak ridho dengan bagian Allah, dia akan seperti hewan buruan, lari bet kiri bet kanan. Waduh, udah gak keburu mandi, udah gak keburu sholat. Bini juga udah gak ketemu-temu. Masya Allah Rabbi ya Karim. Dikuasai apa? Dunia. Jangan begitu kita mah ya. Santai saja, waktu sholat, waktu mandi, waktu makan, duduk makannya. Santai saja ya kan. Waduh, kalau makannya sambil duduk terketinggalin. Wah, Masya Allah. Seakan-akan 24 jam ini gak cukup buat hidup ya. Kurang sepertinya. Kalau boleh mah diganti 50 jam sehari semalam ya. Gak cukup kayaknya. Masya Allah. Ay as-sokhro, maksudnya as-sokhro itu dengan makna yang tadi, bariyah, daratan. Wa izzati wa jalali,
la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka. Wahai anak Adam, demi keagunganku, demi kebesaranku, sekalipun engkau berlari-lari di daratan mencari rezeki itu, la yanaluka, tidak akan pernah engkau raih, minha, dari dunia, illa ma qasamtuhu laka, kecuali yang memang sudah aku bagikan untukmu. Masya Allah. Sampai ngapung kemana-mana juga ya, tetap yang akan sampai kepada kita adalah rizki bagian kita. Ini perlu dipahami ya, rizki bagian kita. Usaha, berdoa itu ibadah, hasilnya Allah yang menentukan. Wa anta indi madmumun, sementara rizki yang didapat tetap bagian dari Allah. Dan karena engkau tidak ridho atas bagianku, wa anta indi madmumun, sedangkan engkau di sisiku dicela, tercela karena tidak ridho kepada bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah minggu depan wa rabi'uha an tu'mina bi rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Malam ini dicukupkan itu saja. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Intinya kita ngaji itu kan kalau harus bisa seperti santri mah susah ya. Paling tidak ada perubahan hati lah, ya kan? Dari kurang simpati kepada agama, kepada ibadah, semakin simpati. Karena hidup kita itu perlu bimbingan rohani. Diakui ataupun tidak, menjelang mati orang baru akan sadar ternyata butuh agama. Menjelang mati orang butuh Allah. Walaupun selama hidup dia tidak mengakui